Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adri dengan NIM 23051204015. Saya dari angkatan 23 kelas TIA. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan, yaitu tugas Jarkom, yaitu menjelaskan sejarah internet dunia. Awal mula internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Saat itu Departemen Pertahanan Amerika, US DARPA, memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET pada 1970. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikan menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Kemudian tujuannya adalah jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Pada awal ditemukan internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam memanajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain, sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Runtutan sejarah internet. Sejarah internet dijelaskan dalam beberapa fase berikut. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Research Project Agency, yang singkat ARPA, merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. Terbentuknya internet. Pada tahun 1980, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika. Jadi ini lebih ke tadi kan dibahas secara rinci, sekarang kita runtutan dan kita langsung singkatin aja. Kemudian protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum pada tahun 1982. Sistem nama domain mulai digunakan pada tahun 1984. National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. ARPANET kemudian dibubarkan pada tahun 1990, akan tetapi tetap terus berkembang sampai sekarang. Awalnya informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafik yang World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, kemudian internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Kemudian masuknya internet ke Indonesia.
Internet masuk ke Indonesia itu pada tahun 1990-an, pada saat internet Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangan kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Wepurbo merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 94. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet di Indonesia itu datang dari kegiatan amatir radio, khususnya Amateur Radio Club atau ARC ITB pada 1986, bermodalkan pesawat transceiver AF/SSB Kenwood TS-430 milik Harya Sudiratna dengan komputer merek Apple II punya Ono Wepurbo. Sekitar belasan muda ITB seperti Harya Sudipratama, J. Jandra Pramudito, Suryono, Adi Sumarta, dan Ono Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos, dan di band 40M. Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP, teknologi radio TCP/IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT 8 UI dan 1TB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992. Dan penyediaan di Indonesia di era 1994, penyediaan internetnya yang pertama itu Internet Service Provider atau ISP, pasti kalian tahu. Atau penyediaan internet yang pertama kali di Indonesia itu adalah IPTechNet yang secara resmi berdiri itu pada 1994. Kemudian ada Indonet, penyediaan internet komersial pertama di Indonesia, mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Kemudian warung internet atau warnet, yang jelas tidak diketahui siapa pertama kali memulai menyediakan layanan di Indonesia, layanan warnet ini. Pada 1997 sampai 98, awal pioner yang memiliki beberapa komputer terhubung ke internet di ruang kontraknya. Mereka menyewakan komputer tersebut kepada orang-orang. Sampai akhirnya pada tanggal 25 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia. Pertemuan merupakan digelar kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI, yang diketuai oleh Rudi Rustiah. Ketua umum yang lama yaitu Rudi Rustiah mendirikan organisasi yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Telematika bersama Abdullah Koro dan Naswil Idris, Hani Sumakul, dan Adelinsyah. APW bersifat komersial, bisnis warnet dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja. Kemudian manfaat internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas geografis negara
dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Penggunaan internet semakin banyak karena didukung beberapa sebab. Yang pertama, internet merupakan sarana komunikasi murah. Di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Aplikasi internet. Internet dapat digunakan beberapa aplikasi penting sebagai yang pertama itu resource sharing, kemudian komunikasi dan informasi, kemudian bisa juga file transfer protokol atau FTP, kemudian untuk chat, SMS, WAP atau wireless application protocol, VoIP, kemudian bisa teleconference, kemudian ada mailing list, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.